Gue serius bingung sih. Nets ini juga kayak naik turun gitu loh. Sedangkan Atlanta lagi panas-panasnya juga kayak Chicago gitu loh. Kayak ada Trae yang lagi menunjukkan semua kelebihannya lah. Sama Collins juga luar biasa kan. Yo, halo semuanya. Ketemu lagi di Main Basket Podcast. Bareng gua, Idan. Sebelah sana ada siapa aja tuh? Santun Frederick. Dimas Muari. Yo, halo guys. NBA akhirnya mulai lagi. Kita sebagai khususnya Santun, pecinta berat NBA, kita harus mulai memetakan kekuatan nih, boy. Siapa tim-tim yang kira-kira akan menonjol di akhir musim, masuk playoff, bahkan kalau perlu kita bahas siapa yang bakal juara. Sebelum kita ke sana, gue pengen ngasih tahu bahwa musim ini NBA 82 game, kembali ke 82 game. Terus penonton sudah penuh. Terus ada 30 tim. Berapa? 30 tim. Oh ya, 30 tim. Emang berkurang kemarin. IBL nambah, boy. Wah, kan baru pancing doang. Iya. Nah, gue tuh kemarin, Santun, Dimas, mencoba di Main Basket itu mencoba memetakan kekuatan-kekuatan di NBA. Kita bagi dua, konferensi barat, wilayah barat, kemudian wilayah timur gitu. Menariknya, sulit menemukan misalnya dua atau tiga tim yang menonjol gitu. Ini persaingan bakal seru, banyak banget yang menonjol. Kita mau jagoin satu, bisa dipatahkan dengan cepat. Kalau misalnya gue bilang, misalnya di timur nih yang jago Nets, Santun akan bilang, oh enggak boy, Bucks juga kuat. Lu juga mungkin bilang Sixers juga kuat gitu. Nah, sekarang episode ini kita bagi dua. Yang sekarang kita ngomongin timur dulu, Tun. Gimana, Tun? Boleh, bebas boy. Iya, kalau pakai topi dong gua. Oh, nggak apa-apa. Nanti pas bahas barat, lu pakai topi yang lain. Oke. Bahas barat. Apa sih topimu, boy? Dallas dah. Oh. Dallas dari Hong Kong, Boston Celtics itu. Enggak apa? Dallas dong. Blazer. Oh, Blazer. Warnanya hijau soalnya. Iya. Kan KW, boy. Ayo, Tun, kita mulai, Tun. Wah, langsung aja, timur, siapa yang menurut lu keren, Tun, di wilayah timur? Langsung dia pasti jagoannya. Ya jelas, boy. Siapa? Sudah jelas kan? Itu. Tim yang dihuni oleh Lonzo Ball. Lonzo Ball. Salah. Ball bersaudara. Gianjelo. Camelo. Lu dua-duanya aku jagokan. Oh, dua-duanya. Dua-duanya, pokoknya di mana ada Ball bersaudara aku jagokan. Oke. Tapi adiknya nggak bagus, boy, timnya, boy. Enggak, Ding. Yang mana? Dua-duanya jago, Charlotte sampai kita syuting ini, Charlotte Hornets dia menang kalahnya 4-1. Iya. 4-1. Chicago Bulls yang Lonzo Ball menang kalahnya 4-0, boy, sampai kita syuting ini ya, kita ngomong ya. Sama-sama ya. Yang satu lagi main di mana? Belum, dia nanti mau main ke SM. Oke. Lo katanya dia United. Dari United. Tanya Wijin. Oh, tadi lanjut, Mas. Dua-duanya di timur sebenarnya yang tak jagokan itu ada 3 tim, boy. Nah, satu lagi siapa? Dua tadi ya? Ya, Charlotte sama Chicago. Kemudian Philadelphia. Wah. Fansnya Ben Simmons, boy. Iya, Ben Simmons. Ya, karena Ben Simmons aku menjagokan. Padahal dia tidak ada yang mainin, boy. Hancur. Enggak, memang Philadelphia ini dia punya materi ya? Roster ya cukup dalam lah. Ditambah lagi kedatangan Draymond Green, Andre Drummond. Tambah kuat di big man-nya. Ya. Tambah senang aku. Ternyata Ben Simmons nggak main, sama aja bagusnya kok. Walaupun sampai kita syuting ini masih 2-2 dia menang kalahnya. Cuman ya oke lah. Oke lah ya. Baru 4 pertandingan. Kenapa? Iyalah, masih awal.
Kenapa lu jagoin Bulls, Boy? Bulls itu suasana baru, Boy. Dia kedatangan DeRozan, kedatangan Lonzo Ball, apa ya? Dulu Zach LaVine kayak bekerja sendiri dengan susah payah gitu loh. Sekarang sudah banyak opsi. Ditambah lagi apa? Jagonya Dimas, Caruso. Wah, itu fenomenal tuh, Boy. Pokoknya Kenapa dilepas sama Lakers ya? Oh, LeBron sudah mulai tidak suka. LeBron pelatih ya 2 game terakhir yang kita lihat. Pelatih ya. Iya. Nah, Pelatih. si Caruso ini si Bulls ini 4 game terakhir kulihat itu kalau mereka main tuh kayak hype-nya itu beda, Boy. Mereka tuh kayak happy gitu loh. Iya. Kayak kompak ya. Iya, pertandingan terakhir hampir kalah tapi akhirnya tetap menang. Dimas lu apa, Mas? Jagoan lu sana, Mas? Gue mau nanya dulu sama satu, Mas. Nah, sok. Bisa nggak? Ini mungkin. Kan Clippers dulu zamannya Blake, CP, DeAndre Jordan kan hype banget timnya kan. Showtime terus lah. Takutnya kayak begitu lagi. Oh iya. Bulls, Ini kan Bulls. kita kan ngomong yang bakal awal ya? kan, yang bakal bertengger di klasemen loh. Ya. Kita nggak ngomong juara dulu Playoff nih. lah ya. Playoff Ya. lah ya. 8 besar lah kita ngomong. Okay. Ya itu 3-3-nya itu aku jagokan. Lu siapa, Mas? Gua masih Milwaukee. Oh, Milwaukee. Kan dia mempertahankan kan pasti kan. Cuma gue inget banget ya. Gue ngomong Milwaukee dulu ya. Hari kedua NBA dia kalah loh. Aduh, gue bingung. Pertama dia ngebantai Nets kan. Hari kedua, aduh gila sih gue bilang. Skornya ya lawan Miami. 137-90. Iya makanya gue itu yang gue, wih gila nih gue bilang. Lu tim juara loh. Gue sampai mikir, ini apa Antetokounmpo gak main ya gitu kan. Bukan. Kamu tahu kenapa dia? Yang pertama itu. Apa? Atau kenapa nggak main? Kenapa? Jrue Holiday juga nggak main, Brook Lopez juga nggak main. Jadi sebenarnya dia sedikit membiarkan. Masih. Jrue Holiday main, iya. Berikutnya langsung menang-menang terus toh. Betul. Iya. Iya, Milwaukee yang kedua yang ngalahin Milwaukee, Miami. Iya. Miami. Cuman tadi barusan dia kalah. Sampai kita itu syuting ini, sebelum kita syuting dia kalah. Boy, Miami Boy. Menang. Enggak, Milwaukee Bucks, Boy. Oh, Bucks, oh iya. Bucks. Ya. Lawan Miami Minnesota, menang. Kalah. Jagoanmu, Boy. Miami. Kevin Durant kalah, Boy. Nggak ada Kyrie sih. Iya, itu kasihan sih sebenarnya. Disimpan, Boy, di rolling buat playoff. Oh iya, boleh lah. Terus Mas. Gue bingung nih antara Nets atau ATL. Oh, Atlanta. Iya, Atlanta. Antara dua nih, kira-kira ya. Apa disuruh teman-teman aja ya, komen di kolom komentar ya, sebaiknya gue pilih mana ya, ATL apa Nets? Gue serius bingung sih, Nets ini juga kayak naik turun gitu loh. Sedangkan Atlanta lagi panas-panasnya juga kayak Chicago gitu loh, kayak ada Trae yang lagi menunjukkan semua kelebihannya lah. Sama Collins juga luar biasa kan. Berapa berapa game udah masuk best dunk berapa dia udah. John Collins itu deh. Iya. Itu Dan. Ya. Gua juga apa, Boy? Apa jagoanmu? Sebenarnya gue nggak terlalu favorit banget sama tim ini, tapi gue rasa dia akan tetap kuat banget, Milwaukee Bucks. Kan. Gue sebenarnya nggak terlalu ngefans amat sama Milwaukee Bucks, tapi tim ini, Boy, kayak lu dulu milih waktu kita milih tim IBL, lu bilang kan yang manajemennya bagus. Iya. Iya, jadi kita nggak ngefans, tapi secara objektif kita bisa lihat bahwa ini tim bagus gitu. Iya, kuat banget. Kita lihat nih Milwaukee Bucks tuh musim lalu juara. Musim ini skuadnya nggak berubah. Andalannya berubah. masih 3.
Milwaukee Bucks berubah, Boy. Ya, Nggak ada Biggie Tucker. Ada Grayson Allen. Ya, Oh, gua andalannya 3 tuh masih tuh, Iya, Giannis, betul. Oh ya, Chris masih. Middleton, Masih sama sama Jrue Holiday. Itu kan Holiday. tiga berbahaya. Terus siapa tuh yang putih itu sama si Si anu. tadi yang lu bilang tadi yang nggak main. Vincenzo maksudmu? Vincenzo bukan. Aduh kok gue lupa. Yang kulit putih. Iya. Connaughton. Hah? Connaughton. Yang Mike Connaughton ya. Buat gua Milwaukee Bucks akan sangat solid kalau kita lihat 2 musim sebelumnya juga mereka itu konsisten di atas terus kalau lu perhatiin. Konsisten di atas terus bahkan di musim ketiga sejak setidaknya 3 tahun terakhir ini dia juara di musim ketiganya. Trennya tuh naik gitu Milwaukee Bucks tuh. Dan rasanya belum selesai, masih bisa mempertahankan juara menurut gua ya. Masih kuat Milwaukee Bucks. Lalu yang kedua yang hitam Brooklyn Nets. Brooklyn Nets. Gini, Kyrie nggak main ya. Kyrie nggak main, tapi Kyrie nggak main tuh ada yang baru si Patty Mills di luar nggak tahu ya, entah sudah diekspektasi seperti itu, tapi Patty Mills langsung ngeklop gitu menurut gua. Langsung ngeklop sama mainnya Nets, mau dari luar, nembak luar, 3 point, juga slash ke dalam, passing, pengalaman sih kalau Patty Mills ya, kayak apa ya, kalau lu lihat Patty Mills main tuh bener-bener ngelihat seorang pemain veteran yang kayak pengalaman dan tahu harus gimana gitu. Mau ketemu bener. Tandemnya sama Kevin Durant, mau sama James Harden, mainnya enak gitu. Terus jangan lupa untuk nembak jauh juga jago, bisa di dalam kayak Joe Harris. Joe Harris juga luar biasa, Boy. Terus ada satu lagi yang awal-awal juga menonjol gamenya, mainnya itu si siapa namanya? Nick Claxton ya. Brooklyn. Ya, di Nets. Cuman masih galau menurut gua, beberapa ofensif Nick Claxton ya benar. Ya, di game awal itu lumayan berbahaya gitu, tapi masih belum stabil. Nah, Kyrie, gue nggak tahu kalau Kyrie kan masih pemain Brooklyn Nets ya. Kalau dia balik bahaya, Boy. Yo, sangat lah. Kalau dia balik bahaya gitu. Jadi entah perkembangan dinamika isunya dia seperti apa nanti ke depan, kan masih jauh nih. Masih cukup jauh ya, misalnya ternyata di tengah musim setelah All Star misalnya dia balik, tambah bahaya, Boy. Terus gue setuju tadi Chicago Bulls. Lagi. No, Chicago Bulls juga oke, cuman gue pengen satu lagi yang langsung gaspol juga nih di awal, Miami Heat. Shooting nih Miami Heat barusan ngalahin Nets nih. Iya. Terus ada jagoannya Miami Heat 2 musim lalu, yang musim lalu basi, bau, sekarang mulai gas lagi Tyler Hero. Iya. Tyler Hero kan mati tuh, Boy, musim lalu, Boy. Iya. Kayak musim sebelumnya, 2 musim lalu jago di playoff sama Jimmy. Kemarin biasa aja. Demam panggung, tiba-tiba hilang. Gas dari awal Tyler Hero. Terus ada Jimmy pastinya. Terus tadi kita lihat waktu lawan Nets, Bam Adebayo nggak ada yang bisa hentikan. Bam Adebayo juga luar biasa. Dan satu lagi yang juara dari Raptors, betul sekali. Ada Lowry, Boy. Iya. Lowry tuh yang sekarang lah. Masuk nggak sih top 5 point guard terbaik menurut lu berdua? Sekarang? Enggak lah, santun dulu. Enggak tuh. Enggak. Ini di timur aja pas NBA. NBA yang sekarang ya. NBA yang point guard ya? Enggak lah. Point guard. Iya, point guard. Enggak ya. Enggak lah. Nomor 1 udah jelas Chris Paul. PP ya. Nomor 2 ada Trae Young, ada Luka Doncic. Nomor 3 masih ada LaMelo. Dia itu nomor ke-20 berapa lah? Ya. Oh, iya, Boy. Enggak lah. Iya. Cuman menjengkelkan mukanya siap. Kalau nomor 1 menjengkelkan mukanya iya. Gue setuju sama Santun, tapi kalau 10 besar mungkin boleh lah. Atau misalnya dia perannya penting buat belum, Boy.
Dia tergeser 10 besar. Oke lah. Tapi setidaknya buat Miami Heat dia penting. Iya. Nah, Miami, kita ngomong Miami Heat, Boy ya, sedikit. Oke. Aku agak kecewa sama pelatihnya ini. Wah, kenapa, Boy? Pelatihnya kan itu terus tuh. Polstra. 2 kali. Iya. Nggak tahu, aku pengen si Omer Yurtseven ini dimainkan. Oh. Tidak dimain-mainkan gitu. ya. Bingung aku. Padahal begitu dia mainkan kemarin, langsung poin rebound bagus. Cuman kasihan ya. Nanti kita mention Boy di Instagram, Boy. Bener, maksudku. Boleh, bener. Ngapain daripada kamu PJ Tucker, kamu sudah mau tuwek terus main, mending ngembangin pemain mudamu dong. PJ Ini rookie-nya Mas ya? Rookie iya, tapi dia sebenarnya di J-League udah berapa tahun kayaknya. Ada satu senjata rahasianya Miami, Boy. Siapa coba? Siapa? Victor Oladipo. Oh iya, dia cedera ya, Pak ya? Iya, cedera. Victor Oladipo belum main. Ada di roster. Ada, Boy. Ada. Dan nanti kalau main, gimana? Boy, itu ngeri pemain. Oh, ngeri kalau Victor Oladipo. Victor Oladipo main, bisa beda cerita lagi nanti si Miami Heat. Victor Oladipo lengkap, Boy. Bisa nembak, ngedrive, ngedang sembarang dia. Iya kan? Iya kan karakternya. Betul. Luar biasa. Gue mana sama lu, Tun? Lu suka sama PJ Tucker nggak? PJ Tucker suka lah. Di main ini suka ya? Suka, dia defender. Pokoknya gini lah. Defender, oke. Defender, salah satu defender yang ngeselin itu dia sama Patrick Beverly. Iya. Pokoknya istilahnya gini, Boy. Istilahnya gini. Kalau ada kerusuhan, masukkan aku lah ke situ. Pasti tambah rusuh. Tapi penting di tim. Iya. Tadi si Kevin Durant asal juga sama dia di defense lagi. Enggak, gue mau nanya, lu suka PJ Tucker atau enggak? Harapan gue lu jawabnya enggak. Biar gue bisa bantah, soalnya sepatu kan. Oh, kalau sepatu kan dia sudah sampai jutaan, Boy. Gimana lawannya itu? Belakangmu itu loh banyak. Ada lagi nggak? Gue tuh beberapa game juga gue lihat New York. Gue pengen ada nggak komentar tentang New York? Gue lihat 2 overtime ya. Iya, si siapa? Jagoannya si Randall. Iya. Itu tambah jago, Boy. Nah, cuman gue nggak tahu bisa sejauh mana ya gitu. Soalnya kalau nonton New York main di rumahnya, gue rasa pendukung dia juga deg-degan, ini bisa menang nggak ya, bisa menang, menang gitu. New York sejauh ini 3-1 ya. Sampai kita syuting ini 3-1 ya, 3 kali menang, 1 kali kalah. Masih bertumpu ke ini, Julius Randle. Dia hampir triple double dia. Julius Randle ya benar. Iya. Derrick Rose, Kemba Walker ya, kita ngomong Kemba Walker ya. Kemba. Kemba Walker ini rasaku ya tepat sih masuk ke New York Knicks. Tepat masuk New York Knicks ya. Dia itu bahkan Lowry itu masih jauh sama Kemba Walker, Mas. Kalau kamu tahu. Siapa? Lowry. Iyalah. Setuju. Kemba Walker. Setuju. Kemba Walker ini dia kan point guard utamanya kan. Keduanya dari Cross di New York Knicks. Nah, Kemba Walker ini megang peranan point guard tuh. Aku salah satu yang paling suka gaya mainnya dia. Dia kecil tapi eksplosif, visi bermainnya bagus. Terus perhatikan nggak kalau dia bawa bola itu ya mirip ya mungkin satu level di bawah Kyrie Irving. Ya kan? Kyrie ya. Dia bereaksi terhadap situasi. Jadi orang jaga, dia tuh kayak nggak planning, dia gerak apa, orang berespon apa, dia langsung dimakan. Reaksi. Gerakannya itu ya bereaksi. Keren banget itu handlingnya itu. Kalau New York ya. Cuman gue kemarin agak kecewa sama Kemba waktu dia overtime lawan apa ya game awal itu ya. Dia overtime seharusnya dia lawan Boston. Lawan Boston kalau nggak salah. Dia bisa menang. Itu cuman di bawah berapa belas detik, 19 detik atau berapa. New York sih itu unggul kalau nggak salah 6 poin. Tapi kekejar, Boy, sampai overtime. Itu penyebabnya menurut gue salah satunya Kemba Walker. Kemba Walker waktu itu jaganya menurut gue nggak konsen aja gitu, sehingga Celtics bisa, untungnya kalau nggak salah New York menang waktu itu.
Ya kalau gue sih ini ya, pengen lihat Obi pastinya. Wah, Ya, Obi. Topin maksudnya. Iya, harusnya dia bisa grow lah ya dari season 2 berarti ya. Season kedua dia. Terus gue yang menarik sebenarnya di New York nih, ya lihat-lihat gamenya yang berapa sebelum kita syuting nih ya. Evan Fournier. Oh, Evan Fournier. Oh, bagus Dia ya. tuh, makanya waktu di Olimpiade aja dia salah Prancis. satu yang key player-nya lah di negaranya. Makanya Ya, memang dia bagus juga ya. beberapa buat kayak apa ya, kayak big shot, momentum ya nggak? Di dia banyak. Kalau menit-menit detik-detik terakhir, bola kasih Evan deh. Iya, iya, iya. Kayak udah mateng aja, soalnya mentalnya tuh udah. Iya, New York nih semoga lah ya masuk playoff lagi. Kemarin masuk kan ya season lalu? Iya. Iya, semoga masuk playoff. Ivan Fournier Amin. emang apa ya? Kayak Matang. muncul gitu. Iya, iya, iya. Iya. Saat ini sejauh ini mungkin pemain terpenting kedua setelah Julius Randle kayaknya. Kayaknya iya betul, Boy. Ya, ya. Kayaknya Evan Fournier ini aku lihat menit play-nya di beberapa game terakhir, beberapa game pertama ini dia selalu tertinggi. Iya, kemarin dia Iya, iya, iya. Iya, dia baru tertinggi menit play-nya. Berarti kan sangat dipercaya sama si tim Iya, iya. Tidi Budu. Terus kalau si Obi Toppin, nggak tahu ya, Obi Toppin tuh striker murni kalau di sepak bola Iya. Dia Harus tuh matang. ya kayak inilah. harus mateng banget Ya. bolanya, dia bereksekusi bisa bagus. Mirip-mirip ini ya, Amare Stoudemire dulu ya. Gayanya itu. bisa jadi sih. Kayak Amare. Jadi benar. Kalau dia punya Benar. guard atau point guard yang jago, yang bisa buka ruang buat pemainnya, enak tuh punya Obi Toppin tuh. Tinggal lob aja ya. Iya. Di New York yang mengecewakan rasaku ya RJ Barrett masih tetap RJ Barrett. dengan menit play-nya, ya dengan menit play yang tinggi Mas, coba menit play-nya lihat aja. Iya tinggi. Rata-rata Iya, di atas 27 Cuma- dia. Cuman skornya Tapi dia- apa? 10, 7. Iya sih. Iya sih. Ya, kurang lah dengan hype-nya dia kan dulu pas masuk ke NBA. Iya, dia ini banget ya. Kurang lah. Nih, kita juga harus bahas ini nih, ngomong timur. Boston Celtics. Iya, Boston Celtics. Ini udah mulai dingin nih Boston Celtics deh. 3 tahun, 4 tahun yang lalu kayak, wah Celtics, keren-keren nih. Jason Tatum, Smart, siapalah, ada Kemba waktu itu, ada Kyrie waktu itu, terus ada Jalen Brown. Kesini kayaknya nggak Tapi kemarin dia ngalahin tim favoritku ya. Siapa? Hornets kalah sama dia 40-29. Oh, kemenangan pertama ya kalau nggak salah ya. Kemenangan kedua. Oh, kedua. Jadi dia sampai kita syuting ini dia 2-2, Boy. Boston Celtics. Masih jago nggak, Boy? Celtics, Boy? Masih jago lah. Selama ada Schroeder, jago. Ada siapa? Schroeder, iya. Jago, masih Sama ada- jago. Masih Peyton Pritchard ya? Iya, Peyton Pritchard. Oh iya, Peyton Pritchard. Tapi jelek dia, Boy. Poinnya 3, reboundnya 2, asisnya 2. Game terakhir ya? Iya, iya. Nggak, sebenarnya yang lagi yang bagus naik kan malah Jalen Brown. ini. Siapa, Boy? Jalen ya. Iya, Jalen Brown, benar. Nah, Jalen sudah Brown. Jadi nggak ada lagi, Boy. Andalannya, Boy. Siapa, Boy? Biasa-biasa aja yang lain. Ya itu, yang dinaikkan si Jalen Brown, Tatum ya selalu. iya. Oh iya, Tatum ini Tatum andalan. si Tapi- ini Grant William. Jabari gimana Mas? Juga. Menurut Mas? Siapa? Jabari. Jabari Parker. Oh, udahlah dia pelengkap aja itu. Lengkap aja ya. Berarti Aku terlalu diangkat banget ya waktu awal-awal ya. Kasihan dia cedera. Makanya. Harusnya dia pemain jago memang sih, Jabari Parker. Awal-awal kan Jabari nih. Oh, Iya. memang jago dia. Jago memang dia. Oke, Celtics inilah ya, nggak Boy, terlalu. Ya. kamu kenapa dah ngomongin Washington Wizards? Ini bagus loh dia di awal-awal. Washington Wizards tuh loh, hebat loh.
Di awal 3-1 dia. Iya. Wizards ya. Semua jadi bintang ya. Ini kenapa nggak ngomongin Washington Wizards? Lalu kemudian sebenarnya bisa sama pertanyaannya sama kenapa kita nggak ngomongin banyak Atlanta Hawks? 11-12 ini boy jago juga sebenarnya. Gua malah gatel dari tadi tuh si Atlanta Hawks-nya. Lu kayak kita nggak sopan gitu, nggak ngomongin kayak yang playoff musim lalu loh, kayak orang gila mainnya. Iya. Sama Dingin. Iya, sama apa ya? Dari musim lalu tuh gua nantilah Wizards nggak terlalu antusias gue Wizards. Lebih antusias sama Atlanta Hawks sejujurnya. Atlanta Hawks duet si John sama si John Collins sama si Trae Young tuh kita lihat di game-game awal ya. Gua lupa ingat, nanti harus dicek di statistik ya. Collins tuh offensive rebound-nya juga kalau nggak salah bagus ya, offensive rebound-nya. Pokoknya rebound-nya bagus gitu. Nah itu salah satu senjata rahasia atau apa namanya, faktor kemenangan penting tuh buat tim gitu. Jadi kalau tim lawan nggak terlalu merhatiin dan semakin matang kan Trae sama John Collins. Betul. Makin matang gitu duetnya. Terus ada Gua kira tuh John Collins. Si Collins itu, iya. Gua kira tuh nggak bisa nembak malah. Ternyata di 3-point corner juga bisa pop out, bisa roll ke dalam. Sorry, gue lupa. Bogdan itu masih di situ ya? Iya. Masih. Iya. Bukan masih. Baru ke situ dia dari tahun musim kemarin ya. Oh iya baru. Bodan, iya. Ya. Pindah dari mana dia ya? Kalau nggak salah Sacramento Kings. Sacramento. Nah, iya. Guys, sebelum Bogdanovic. Nah, ini kan kita nih menyebar nih, tidak ada satu khusus di satu kekuatan spesial gitu di timur. Nanti kalau kita ngomong di kekuatan barat ya. Ton. Kalau Anton, Dimas, lu pilih dua yang bakal menonjol di akhir musim atau yang masuk semifinal lah, dua dari timur, siapa lu, Ton? Ya ini Chicago Bulls sama Charlotte. Chicago Bulls sama Charlotte. Chicago Bulls tuh bukan tim ecek-ecek sekarang. Sudah naik berapa level dia? Menurutku ya. Karena Antun ya. Dia konsentrasi, istilahnya gini lah, pasukan serangnya itu udah banyak opsi dia. Tinggal siapa aja yang mau bersinar malam ini. Ya kalau udah DeRozan, Lavin, Lonzo, Caruso. Tinggal milih siapa mau yang bersinar malam ini. Gitu doang. Sama Charlotte ya udah pastilah jagoanku. Lonzo Ball. Lamelo. Kamu jagoin. Pemain yang punya klub kayaknya. Apa aku? Ulangin dari suaramu. Kamu jagoin Hornet bukan karena pemain, tapi karena pemilik. Oh iya kan? Dia juga kan dulu pemainnya Bulls kan, makanya aku jagoin dua-duanya. Dulu Jordan itu jagoin di Bulls, dia pemilik Charlotte Hornet, makanya aku jagoin. Iya, Terus siapa Mas? Timur Mas? Gue masih Milwaukee sama Brooklyn. Oke. Iya itu paling gue besar itu. Mau ini juga ya, Al Horford udah kembali lagi loh, udah bermain lagi. Ya. Menurut lu Milwaukee bisa mempertahankan juara? Bisa banget. Sih, Mas? Maksudmu Aldridge? Aldridge. Lamarcus Aldridge. Ya. Netizen hati-hati loh, netizen ini pintar. Iya makanya. Dia nangkap salah-salah gitu. Mulutnya pedas. Damai ya netizen ya. Iya. Aldridge. Marcus ya. Dia. Kan sudah main lagi kan di Brooklyn kan, udah balik lagi, udah sehat. Udah bagus mainnya sekarang. Ketemu di final wilayah ntar. Nets sama ini. Iya dong. Iya. Ketemu ya. Ya. Lu boy. Gua
Bucks, iyalah Bucks, walaupun gue biasa aja sama klubnya, tapi gue mencoba ngelihatnya, anjir ini masih keren sih. Kekuatannya. Oh masih kalau Milwaukee sih. Apalagi kalau kayak Giannis gitu kan masih mengerikan ya. Kayaknya sih tetap dia juga yang di final. Kayaknya loh. Iya, Giannis itu. Iya. Terus satu lagi, gue Miami kayaknya. Miami boleh lah. Miami Heat. Jadi ada Boleh, satu boleh. pemain tadi yang belum tersebut, tapi menurut gue selalu bahaya. Si siapa? Durant. Kevin Durant. Duncan boy. Oh, Duncan. Duncan Robinson. Oh, Duncan Robinson. Duncan Robinson. 3 poinnya. Ya, menurut gue apalagi kalau misalnya sudah makin padu ya, Tyler Hero balik lagi seperti 2 tahun yang lalu, ya Miami Heat sih, Miami Heat sama Milwaukee Bucks. Brooklyn Nets ketiga lah, Brooklyn Nets. Kalau kalau Kevin Durant boy, aduh Kevin Durant sama James Harden kalau udah panas nanti bahaya juga tuh. Ngeri. Ya, masih angin-angin gini nanti kalau khususnya Kevin Durant ini lu nggak bisa lu nggak hitung Kevin Durant, itu ngeri sekali pemain itu. Iyalah. Detail mengerikan. Itu ya berarti kita ya di wilayah timur ya. Kayak Oke. ya, aku nungguin ini boy sebenarnya boy, nungguin Kate Cunningham bisa main, masih cedera deh ya. Cunningham ya. Kan draft nomor 1 toh. Ya. Tapi apa unik NBA ini ya? Kenapa? Ada beberapa rookie yang kita lihat juga rookie papan atas loh. Nah. Tapi nggak dimainin sama pelatihnya. Duduk manis. Ya, tapi itu bagus tuh, Ton. Iya, duduk manis loh. Iya. 10 besar. Iya. Soalnya gini, gua Ton, kalau lu nggak istimewa banget, jadi kalau lu rookie top 5 aja. Draft. Contohnya siapa yuk? Yeah. Draft top 5 kalau lu nggak istimewa banget, itu emang sulit menurut gua. Walaupun lu draft top 5, tapi kayak misalnya dulu Ayton, misalnya DeAndre Ayton di Phoenix Suns. Ya 2 tahun baru lewat, baru dia mulai menonjol. Tapi kalau lu istimewa banget kayak macam Luka Doncic, langsung main. Trae Young langsung main lu kayak si Lamelo, Ben Simmons langsung main. Ben Simmons itu langsung main. Tapi kalau sekarang sih memang kayaknya nggak nonjol amat ya. Mau contoh? Siapa yang udah dimainkan? Siapa? James Bouknight itu loh. James Bouknight pemainnya Charlotte Hornets. Itu hampir bukan hampir kayaknya. Iya. Menit playnya nggak ada. Duduk manis. Itu kan 10 besar itu. Ya makanya kalau nggak punya keistimewaan yang istimewa banget ya sulit gitu. Semuanya lapar. Duduk manis beneran loh. Iya memang NBA ini apa ya? Iya dong. Beda level lah. Iyalah. Larangan. Terus Liga kita. Nah ini boy yang menarik dan menariknya di NBA si pemain-pemain yang udah di pemain veteran lah yang udah di dalam tim itu dia nggak mau tahu kamu rookie nomor 1 nomor berapa, pokoknya kamu datang aku udah di situ ya sabar dulu kamu dulu kamu, pokoknya minute play ya rebutan lah gitu boy. Mereka langsung nunjukin aku nih bisa main. Ya betul. Kamu memang bener rookie papan atas, tapi kalau sudah di liga lain cerita, gitu loh. Ya. Sip. Oke, guys. Jadi itu ya jagoan-jagoan kita di wilayah timur NBA musim 2021-2022. Santun ada Chicago Bulls dan Charlotte Hornets, di Mas Milwaukee Bucks sama siapa tadi Mas? Miami. Sama Brooklyn lo. Kan gue bingung tuh antara Brooklyn apa ATL. Yang kedua gue pilih Miami kan. Oh ya, gua Bucks sama Miami. Kita nanti balik lagi ngobrolin ini di akhir musim ya, siapa yang bener ya. Iya.
Iya, ini dia. Ya. Santun biasanya yang dia jagoin kalah soalnya. Dia bilang dia kayaknya menang. Iya. Paling enggak playoff lah. Playoff lah ya. Paling enggak playoff lah. Playoff ya. Oke, sip. Iya. Minggu depan, episode selanjutnya kita bahas wilayah barat ya. Ini juga gak kalah serunya nih. Seru banget malah. Oke. Sip. Thank you Dimas. Thank you Santun. Terima kasih. Mas. Oke, boy. Selamat ya Mas ya. Hah? Enggak, lu tutup lu udah. Ini, iya penutup. Sebelumnya salam dari Binjai. Punya Binjai. Jangan lupa subscribe channel Main Basket Podcast yang tayang setiap hari Jumat jam 4 sore. Terus jangan lupa like video ini, terus share juga video ini ke teman-teman kalian. Dah. Sip, sampai jumpa. Episode selanjutnya NBA Wilayah Barat. Bye. Peace.